Halo Sapo, selamat datang kembali di channel Bumi Lasura di mana sejarah kembali bernyawa. Bayangkan suatu pagi kamu bangun tidur, membuka jendela dan jalanan di depan rumahmu sudah dijaga ketat oleh tentara bersenjata lengkap. Pos pemeriksaan berdiri di setiap sudut jalan, televisi hanya menayangkan siaran pemerintah, dan setiap ucapan atau pergerakan warga diawasi dengan cermat. Kamu tidak lagi bebas berpendapat, media sosial bisa ditutup kapan saja, bahkan rapat warga pun bisa dibubarkan jika dianggap mencurigakan. Itulah gambaran yang mungkin terjadi bila Indonesia berada dalam kondisi darurat militer. Tapi apa sebenarnya darurat militer itu? Apakah sama dengan keadaan darurat biasa? Atau jauh lebih menakutkan? Mari kita telusuri. Darurat militer adalah kondisi ketika kekuasaan sipil diambil alih oleh militer. Biasanya saat negara menghadapi ancaman serius, pemberontakan, perang, atau situasi yang dianggap mengancam eksistensi negara. Dalam kondisi ini, hukum sipil bisa ditangguhkan dan diganti dengan hukum militer. Artinya, keputusan-keputusan penting tak lagi di tangan pemerintah sipil, tetapi di bawah komando militer. Sejarah dunia sudah mencatat banyak negara yang pernah mengalami darurat militer. Misalnya Thailand yang berkali-kali mengalami kudeta militer dan masa pemerintahan yang dikendalikan langsung oleh tentara. Atau Mesir yang selama puluhan tahun berada dalam bayang-bayang darurat militer dengan alasan menjaga stabilitas keamanan, tapi di sisi lain membatasi kebebasan warganya. Bahkan di Filipina, era Ferdinand Marcos pada 1972 terkenal dengan penerapan darurat militer yang menimbulkan trauma panjang bagi rakyatnya. Dan jika kita tarik ke Indonesia, sebenarnya bangsa ini pun pernah mengalami momen-momen di mana militer memainkan peran sangat dominan. Pada masa Orde Lama hingga Orde Baru, militer tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga mengendalikan politik, ekonomi, dan kehidupan sosial. Namun itu belum tentu sama dengan deklarasi resmi darurat militer yang diatur dalam konstitusi. Sekarang mari kita bayangkan bagaimana kalau hari ini di abad modern, di era digital, Indonesia tiba-tiba menetapkan darurat militer. Apa yang akan terjadi pada rakyat, politik, ekonomi, dan masa depan bangsa? Pertama, kehidupan sehari-hari akan berubah drastis. Hak-hak sipil bisa dibatasi, mulai dari kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, hingga akses informasi. Media bisa dipantau, akun-akun media sosial yang dianggap provokatif bisa langsung ditutup, dan masyarakat bisa dikenakan sanksi hukum militer jika melanggar aturan. Kedua, secara politik partai-partai bisa dibekukan sementara, parlemen mungkin tidak lagi berfungsi normal, dan keputusan politik bisa diambil sepenuhnya oleh pemimpin militer. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah suara rakyat masih punya tempat? Ketiga, dampaknya terhadap ekonomi. Investor asing bisa menarik diri ketika khawatir terhadap stabilitas hukum. Pasar saham bisa anjlok, bisnis-bisnis bisa lumpuh karena situasi penuh ketidakpastian. Namun, di sisi lain, jika darurat militer dianggap mampu mengendalikan kekacauan, ada kemungkinan stabilitas jangka pendek bisa tercapai. Namun, jangan lupa ada kontroversi besar di baliknya. Penerapan darurat militer selalu menimbulkan dilema. Di satu sisi bisa menjaga keamanan negara, tapi di sisi lain berisiko besar merampas kebebasan rakyat. Apakah keamanan lebih penting daripada kebebasan? Atau justru kebebasan yang harus dijaga mati-matian meski penuh resiko? Dalam sejarah Indonesia sendiri, kita punya catatan tentang darurat militer. Misalnya saat pemberontakan DITI atau PRRI bermesta. Saat itu demi menjaga keutuhan bangsa, pemerintah mengambil langkah keras dengan memberikan wewenang penuh pada militer. Namun banyak juga catatan kelam pelanggaran HAM, pembatasan media, hingga ketakutan massal di tengah masyarakat. Bayangkan kalau hal ini kembali terjadi di masa kini, ketika informasi menyebar begitu cepat lewat internet. Bagaimana tentara akan mengontrol jutaan postingan setiap detik di media sosial? Apakah mereka akan memutus internet nasional atau justru menggunakan teknologi untuk mengawasi setiap warganya? Pertanyaan inilah yang membuat wacana darurat militer di Indonesia selalu penuh kontroversi, karena di satu sisi bangsa ini memang punya potensi ancaman besar,
konflik politik, separatisme, hingga serangan cyber. Tapi di sisi lain rakyat Indonesia jauh lebih kritis, lebih terhubung, dan lebih sadar akan hak-hak mereka. Lalu, bagaimana kalau benar-benar terjadi? Mungkin kita akan menyaksikan pemandangan jalanan dipenuhi tank dan pos pemeriksaan. Media hanya menyiarkan propaganda, rakyat hidup dalam ketakutan, dan demokrasi seakan hilang dari wajah negeri ini. Tapi bisa juga darurat militer dipakai sebagai jalan terakhir untuk mengatasi krisis besar, lalu dihentikan ketika keadaan kembali normal. Dan disinilah titik paling menariknya, darurat militer selalu meninggalkan jejak. Bahkan setelah status itu dicabut, rakyat mungkin masih trauma, kebebasan bisa saja tidak kembali sepenuhnya, dan militer bisa tetap memegang pengaruh besar dalam politik. Pada akhirnya, pertanyaan terbesar adalah apakah Indonesia benar-benar siap menghadapi darurat militer, atau justru hancur karenanya? Dan kita tidak bisa memastikan. Yang jelas, darurat militer bukan sekedar status hukum, tapi sebuah perubahan besar dalam wajah sebuah bangsa. Dan bila itu terjadi di Indonesia, kehidupan kita semua tidak akan pernah sama lagi. Sebelum video ini berakhir, aku mau tanya ke kamu, menurut kamu lebih penting mana, keamanan total di bawah kontrol militer atau kebebasan dengan segala resikonya? Tulis pendapatmu di kolom komentar karena aku ingin tahu bagaimana cara pandangmu. Jangan lupa kalau kamu suka pembahasan seperti ini, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena di channel ini kita akan terus membahas hal-hal menarik yang bikin kita berpikir lebih dalam tentang bangsa, sejarah, dan masa depan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejarah.